Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Lusi dari Penjas 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau membahas materi dari tugas makalah saya di pertemuan sebelumnya yang berhubungan tentang proses dan juga kondisi dari belajar gerak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mengenai pembahasan materi. Proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan bagian dari belajar secara umumnya. Sebagian dari belajar gerak mempunyai tujuan, yakni sebagai untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkan apa yang dipelajarinya untuk mencapai suatu tujuan seperti menyelesaikan tugas-tugas gerak tertentu dan sebagainya. Proses belajar gerak juga pada hakikatnya itu berbeda dengan proses belajar seperti biasanya. Dengan proses belajar kognitif dan proses belajar afektif, perbedaan yang bersumber dari aspek yang di domain keterlibatannya di dalam proses belajar. Keterlibatan domain dalam proses belajar adalah aspek fisik dan juga psikomotor yang diajarkan. Dalam belajar kognitif adalah aspek pikir, sedangkan domain keterlibatannya dalam afektif adalah aspek emosi dan juga perasaan. Mengenai proses dari belajar gerak ini sendiri, ada kaitannya dengan apa yang terjadi dengan pelajar serta tingkat penguasaan yang dicapai pada suatu tahapan atau fase belajar. Teori dari Pitts dan Ponsel yang dikemukakan juga oleh Adams menjelaskan fenomena belajar gerak. Pitts dan Ponsel mengemukakan bahwa belajar gerak keterampilan itu terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu kognitif, asosiatif, dan otonom. Fase kognitif ini merupakan fase awal dari belajar gerak. Fase awal ini perkembangannya yang menonjol dari pelajar adalah menjadi tahu tentang gerakan yang ia pelajari, sedangkan penguasaan geraknya sendiri itu belum terkuasai, karena dalam tahap ini pelajar masih mencoba-coba untuk melakukan gerakan tersebut. Kognitif ini diawali dengan belajar aktif, berpikir tentang gerakan yang akan ia pelajari. Kemudian ada fase asosiatif. Fase asosiatif ini atau fase menengah ditandai dengan tingkat penguasaan di mana pelajar sudah sedikit mampu melakukan gerakan dalam bentuk rangkaian, tidak tergesa-gesa melakukannya, dan juga mempraktekkannya berulang-ulang supaya dapat menguasai dari apa yang dia pelajari, sehingga menuju ke tahap fase yang ia kuasai seperti fase otomatisasi. Kemudian yang ketiga itu ada fase otonom. Fase otonom ini dikatakan fase terakhir dari belajar gerak, ditandai dengan penguasaan gerak yang mampu dikuasai oleh pelajar, melakukan gerakan keterampilan secara baik, sistematis, karena pelajar sudah mampu melakukan gerakan tanpa pengaruh. Walau pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus selalu memperhatikan gerakan yang dilakukan. Kemudian yang di fase belajar gerak yang dikemukakan oleh Adams. Dalam membahas tentang fase ini, gerakan keterampilan Adams melihat dari perilaku yang terjadi yang saat ia mempelajari gerakan tersebut. Ada 2 fase, yaitu fase gerak verbal dan fase gerak. Nah, fase gerak verbal ini, yang pertama fase gerak verbal ini yaitu menerangkan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Pikiran ini mengenai gerakan keterampilan yang dipelajari, belajar merangkai gerakan dengan bentuk kata-kata. Misalnya dalam mempelajari gerakan roll depan dalam senam, pelajar hanya mampu menggambarkan atau membayangi dari gerakan seperti berdiri tegak dan kedua kaki rapat, kemudian badan dibungkukan,
dan kedua telapak tangan menumpuk di atas matras, dan jarak selebar bahu, dan seterusnya. Kemudian ada fase gerak, yang dimana merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase ini karena penguasaannya sudah baik, maka melakukan gerakan ini seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang dilakukan, atau secara dikatakan lebih pelajar sudah menguasai gerakan yang sudah ia pelajari. Kemudian kondisi gerak ini merupakan istilah dari yang digunakan di pendidikan mempunyai pengertian tertentu, yang berarti keadaan atau syarat, sedangkan belajar itu berarti terjadinya perubahan pembawaan atau kemampuan siswa. Kondisi belajar suatu keadaan yang diperlakukan agar proses belajar bisa berlangsung dengan baik dengan mencapai tujuan yang hendak dicapai. Kondisi belajar harus disesuaikan dengan jenis belajar yang ditangani dalam proses mengajar. Kondisi belajar sesuai dengan belajar seperti belajar kognitif, afektif, dan juga belajar kondisi belajar terbagi antara kondisi internal dalam belajar gerak dan juga kondisi eksternal. Kondisi internal dalam keadaan yang seharusnya di pelajar meliputi dua macam, yaitu pelajar harus mengingat bagian gerak keterampilan, dan kedua itu harus mengingat urutan rangkaian gerak. Dalam mengingat bagian gerakan, pelajar mempelajari gerakan yang baru harus dimungkinkan apabila pelajar mampu memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan yang merupakan gerakan dasar yang baru ia pelajari. Gerakan yang dipelajari harus dapat diingat dan dapat dilakukan gerakan dengan diiringi dengan pengetahuan yang ia tak ketahui sebelumnya. Kemudian mengingat urutan gerak. Gerakan keterampilan dasarnya merupakan gerakan yang dipelajari apabila mengingat urutan gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga dapat melakukan gerakan secara baik dan efisien. Kemudian kondisi eksternal dalam belajar gerak itu terbagi atas 4 macam, yaitu sajian instruksi verbal, visual, dan juga praktek dan penyampaian umpan balik. Untuk instruksi verbal diterjemahkan melalui pengajaran dengan kata. Belajar gerak adalah merupakan penjelasan mengenai ilmu gerakan yang dipelajari. Penjelasan sebaiknya diberikan secara singkat dan menggunakan kalimat yang sederhana supaya lebih mudah dikuasai oleh peserta didik. Kemudian sajian instruksi visual. Visual ini merupakan pertunjukan dari suatu rangkaian gerak, bisa melalui media gambar atau juga melalui video. Kemudian rangkaian kegiatan praktek. Dalam kegiatan praktek ini melakukan gerakan yang dipelajari yang dengan berulang-ulang dan juga secara langsung dari apa yang dia pelajari sebelumnya. Dalam prinsip praktek juga dibagi beberapa prinsip, seperti prinsip belajar meningkatkan beban, penyampaiannya prinsip belajar bervariasi, dan prinsip pemberian motivasi dan dorongan semangat. Penyampaian umpan balik adalah masukan pelajar sehubungan dengan apa yang telah ia dikerjakan. Dengan umpan balik, pelajar dapat menjadi tahu apakah ia melakukan gerakan itu dengan baik dan benar, supaya ia dapat mengkoreksi apa yang salah dari gerakannya tersebut. Dalam umpan balik juga terdapat umpan balik internal dan juga eksternal. Umpan balik internal berasal dari pelajar itu sendiri, dari gerakan, dari kemampuan dari pelajar itu sendiri. Kemudian eksternal itu proses penerimaan umpan balik yang diberikan oleh guru atau kondisi sekitar dari pelajar itu sendiri. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.